Bawaslu Kabupaten Sambas akan melakukan langkah-langkah persuasif. Sambas, Rabu, tanggal 29 Mei tahun 2024. Sore hari di kantor Bawaslu Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, Ibu Mayasanti SPDME selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Sambas periode tahun 2023 sampai tahun 2028 menyampaikan terkait petahana yang melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah dalam jabatan tanggal 22 Maret tahun 2024. Izin dengan Ibu siapa ini, Bu? Ibu Yesi Mayasanti selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Sambas periode 2023-2028. Nah, terkait bisa diperjelas, Bu, terkait pelantikan ASN yang terjadi per 22 Maret 2024 kemarin khususnya di Kabupaten Sambas. Seperti apa Ibu menanggapi dan akan langkah-langkah apa yang Ibu akan tahapan-tahapan yang Ibu akan sampaikan dalam hal itu? Karena menurut informasi awal yang kami dapatkan dari berbagai media sosial atau tanggapan dari masyarakat yang menanyakan langsung kepada kami terkait petahana yang melakukan mutasi untuk ASN di lingkungan Pemda Kabupaten Sambas. Jadi kami sudah melakukan persuasi secara persuasi kepada pihak yang terkait, baik kepada BKD maupun kepada Bupati, menanyakan apakah beliau sudah mengantongi persetujuan dari Menteri Dalam Negeri, dan jawaban dari mereka itu sudah mengantongi persetujuan dari Menteri Dalam Negeri, meskipun sampai pada hari ini surat tersebut belum kami dapatkan. Jadi dalam waktu dekat setelah pendekatan atau secara persuasi sudah kami lakukan, mungkin kami akan bersurat secara resmi terkait ingin meminta kepada pihak-pihak tersebut surat secara resmi persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri tersebut. Ya, dalam hal itu kalau seandainya misalnya ada harus ditindaklanjuti terkait pembatalan pelantikan tersebut seperti apa, Bu? Nah, karena ini kan masih belum masuk dalam tahapan pencalonan. Kalau misalkan memang nanti masuk dalam tahapan pencalonan, namun kami juga belum mendapatkan atau surat secara utuh di tangan kami, mungkin akan melakukan pemanggilan atau meminta keterangan atau klarifikasi kepada pihak-pihak terkait agar jelas nanti apa yang menjadi kendala atau surat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri tersebut apakah memang legal, membolehkan atau tidak, seperti itu. Jadi sehingga akan berdampak pencalonan itu apakah bisa dilanjutkan atau dibatalkan menjadi pasangan calon. Apakah sekarang ini sosialisasi sudah dilakukan oleh pihak Bawaslu Kabupaten Sambas? Terus terang mungkin sampai pada hari ini kami hanya baru memberikan surat imbauan yang tanggal 1 April kemarin, tapi untuk melakukan sosialisasi memang belum. Tapi ini menjadi masukan kepada kami sebagai lembaga pengawas Pilkada 2024 untuk mensosialisasikanlah agar kejadian-kejadian ini terjadi. Tapi kalau memang terjadi harus mendapatkan tadi surat izin dari Kementerian Dalam Negeri. Ada yang mau dipertegas dalam hal ini, Bu? Himbauan ataupun bagaimana? Himbauan, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Sambas, Pemda Sambas, stakeholder atau Forkopimda, serta jajaran pengawas, kemudian jajaran KPU juga sampai ke bawah, dan seluruh masyarakat Kabupaten Sambas yang telah mensukseskan pemilu 2024 kemarin, dan saya berharap juga kita mengulang sejarah atau mensukseskan kembali Pilkada 2024 di tanggal 27 November 2024 mendatang. Ya, makasih, Bu, ya. Waalaikumsalam. Abang di Bawaslu sebagai apa nih, Pak? Saya sebagai Kodim Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi. Oh, saya mau konfirmasi terkait pertahanan yang mungkin melakukan dugaan pelanggaran terkait mutasi ASN menjelang Pilbub 2000 Pilkada ini, ya. Seperti apa, Bang, menurut Abang? Tanggapan Abang terkait pelanggaran, temuan yang Abang dapatkan di lapangan, seperti apa, Bang? Mungkin untuk temuan dan pelanggaran
ini juga masih dalam proses investigasi awal kita, karena kemarin ada juga informasi awal terkait pelantikan dilakukan oleh Bupati pada tanggal 22 Maret tahun 2024 kemarin. Ini sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada tahun nomor 10 tahun 2016, di mana di pasal 71 ayat 2 yang berbunyi gubernur dan wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota dilarang melakukan pergantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri. Terkait pelantikan kemarin per 22 Maret, seperti apa menurut pandangan Abang? Pelantikan yang kemarin itu juga sudah kita sampaikan himbauan kepada Pemda larangan melantik bagi petahana sebelum 6 bulan masa jabatan berakhir, sudah kita sampaikan. Terus adapun terkait dugaan sementara masih kita lakukan investigasi awal. Kita melengkapkan dulu segala bukti-buktinya yang koordinasi pada BKSDM terkait undangan ataupun izin dari Mendagri masih kita koordinasikan. Ya, apakah langkah-langkah dari pihak Bawaslu sudah menyurati ataupun bagaimana, Bang? Kalau himbauan kemarin kita menyurati, dan untuk pengumpulan bukti kita terjun langsung ke KSDM. Jadi bagaimana menurut Pak Thomas respon daripada pihak incumbent tersebut? Kalau respon dari pihak incumbent sih kita tidak langsung ke Bupati kan, kita lebih ke KSDM. Mereka lagi menyiapkan segala berkas terkait syarat-syarat pada saat mau melakukan pelantikan kemarin. Sampai dengan tadi siang masih, setelah kami cek di Silon juga, baru sekitar 28.000. Jadi masih ada sekitar 10.000-an yang perlu disampaikan, perlu diinput di Silon, di mana batas waktunya sampai tengah malam nanti. Kalau untuk verifikasi lapangan, Pak? Untuk verifikasi lapangan nanti setelah calon tersebut ditetapkan, itu baru dari KPU yang membuat verpaknya, kita awasi di lapangan, Pak. Bersama-sama dengan KPU? Iya, bersama dengan KPU. Oke lah, Bang. Makasih, Bang. Jadi kalau kalau terdapat di situ pelanggaran seperti apa? Apa yang harus ditindaklanjuti? Kalau memang itu nanti jadi pelanggaran, kita proses juga di proses penanganan pelanggaran. Iya. Jadi edukasi ke depan bagaimana, Bang? Mungkin kita melalui ini juga saya menghimbau lagi kembali kepada pejabat khususnya petahana untuk tidak melakukan pelantikan di mana 6 bulan sebelum masa jabatan berakhir. Himbauan yang kami sampaikan tertulis kemarin kepada Bupati. Kemudian bisa tidak Abang jabarkan sedikit terkait aturan tadi bahwa apabila ada pelantikan yang dilakukan oleh Bupati atau Wakil Bupati pada saat masa jabatannya kurang 6 bulan, apakah itu dampaknya hanya ke Bupati atau ke Wakil Bupati? Dampaknya? Ya. Kalau dampak itu lebih ke Bupati, jadi beliau yang melantik. Kemudian kan Bapak dari Bawaslu sudah melakukan cross check lah ya atas temuan-temuan ini. Kapan misalnya akan dilakukan langkah-langkah yang lebih signifikan, Pak, dalam hal itu terkait temuan ini? Secepatnya, Pak. Secepatnya. Setelah semua informasi terkumpul, kita cepat proses, karena semakin cepat kan, karena juga untuk pilkada ini penanganan pelanggaran juga punya waktu 3+2, tidak sepanjang waktu pemilu kemarin 14 hari. Jadi ketika itu semua sudah terkumpul, kita proses, sudah register. Atau nantinya pihak Bawaslu akan langsung memberikan rekomendasi kepada pihak KPU sebagai pihak yang menetapkan pasangan calon bupati dan bupati, bahwa ada salah satu pendaftar yang katakanlah
dianggap melakukan pelanggaran seperti itu ya? Ya, jika nanti memang. Jika nanti ya? Jika nanti ya. Jika nanti. Nah, ini kan proses untuk pendaftaran dari masih calon perseorangan dulu. Kalau dari partai kan masih bulan Agustus. Nah, kemudian kita mengaklai sebentar Pak terkait hari ini kan sedang proses pendaftaran calon perseorangan Pak ya. Seperti apa verifikasinya itu Pak? Untuk verifikasi ini yang kita awasi ini adalah proses mereka dalam penginputan data syarat dukungan ke silon. Jadi bagaimana yang ditentukan di KPU kan sekitar 38.000 itu adalah syarat minimal yang